Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Kairani dari Direktorat PPI SDA DJPI dengan jabatan Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama. Di sini saya akan memaparkan profil unit kerja, tugas dan layanan, serta refleksi diri. Yang pertama yaitu untuk profil unit kerja. Jadi saya berasal dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuan Direktorat PPI SDA DJPI berdasarkan Permen PU nomor 1 tahun 2024 tentang SOTK Kementerian PU. Jadi saya merumuskan secara umum saja. Yang pertama yaitu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembiayaan sumber daya air, menyediakan sumber dan skema pendanaan yang tepat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama pemangku kepentingan, menyusun NSPK pembiayaan SDA, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi, menerapkan tata kelola manajemen risiko dan integritas, serta menyelenggarakan tata usaha dan dukungan internal. Di sini saya akan menjelaskan struktur singkat dan posisi unit kerja. Jadi untuk posisi saya di Direktorat PPSD DJPI yaitu saya sebagai pelaksana. Posisi saya yaitu sebagai CPNS dengan jabatan PSDA Ahli Pertama. Saya ditempatkan di Subdit Wilayah 1 dan juga untuk spesifiknya saya berada di kelompok kerja pelaksanaan transaksi pada wilayah Kalimantan, NSPK dan juga pelaporan kinerja. Nah, selanjutnya yaitu terkait tugas dan layanan dari Direktorat PPI SDA ini. Yang pertama, peran saya sebagai jabatan fungsional pengolah sumber daya air ahli pertama berdasarkan Permen PAN RB nomor 79 tahun 2021 tentang jabatan PSDA. Jadi secara umum, saya mengelompokkan menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu inventarisasi data, yaitu menghimpun potensi pemanfaatan kebutuhan, biaya, dan risiko SDA. Yang kedua, perencanaan, menyusun pola rencana dan dokumen prakonstruksi infrastruktur SDA. Selanjutnya itu konsultasi publik, menyiapkan bahan konsultasi, negosiasi larap, dan advice teknis. Yaitu saya juga melakukan studi dan survei, itu melaksanakan studi kelayakan, survei, uji mutu, dan desain infrastruktur SDA. Selanjutnya yaitu saya melakukan pemantauan, yaitu mengawasi konstruksi pemeliharaan dan kondisi akibat daya rusak air. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko, yaitu menyusun NSPK, pembinaan teknis, mutu, keselamatan, dan pengendalian risiko. Nah, untuk layanan yang dapat dihadirkan, jika dikaitkan dengan Jafung posisi pada SOTK dan juga tujuan ukur. Nah, di sini saya dapat melakukan perumusan kebijakan dan regulasi pembiayaan SDA, penyediaan sumber pendanaan serta perencanaan program dan anggaran, fasilitasi koordinasi dan pembinaan teknis, serta pengawasan pelaksanaan dengan penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang berintegritas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan standar layanan yang harus dicapai. Jadi di sini saya mengelompokkan menjadi 5 poin, yaitu terkait kualitas kebijakan, yaitu tersusunnya kebijakan NSPK dan skema pembiayaan SDA yang jelas, aplikatif, dan sesuai regulasi. Selanjutnya ketepatan pendanaan dan perencanaan. Jadi tersedianya sumber pendanaan serta rencana program dan anggaran yang tepat, waktu, akurat, dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu efektivitas, koordinasi, dan fasilitasi. Jadi terjalinnya koordinasi yang harmonis dengan pemangku kepentingan serta terselenggaranya fasilitas dan bimbingan teknis yang bermanfaat. Selanjutnya akuntabilitas dan pengawasan. Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan SDA secara transparan dan akuntabel. Yang terakhir yaitu integritas dan tata kelola. Jadi terwujudnya penerapan manajemen risiko, sistem anti penyuapan, serta zona integritas dalam setiap layanan. Nah, selanjutnya untuk kontribusi pada tujuan ukur. Jadi secara peran saya sebagai CPNS di tempat saya ditempatkan, yang pertama yaitu saya membantu dalam penyusunan paparan review dokumen LOI. Jadi untuk lokasinya itu PLTS Waduk Manggar. Selanjutnya untuk penyusunan laporan mingguan Direktorat PPSDA berbasis kolaborasi antar subdit dengan menggunakan aplikasi OneDrive. Lalu penyusunan data integrasi kronologis proyek KPBU Direktorat PPSDA berbasis kolaborasi antar subdit dengan menggunakan aplikasi OneDrive. Kemudian saya juga berpartisipasi dalam kegiatan bidang KPBU yang disusun oleh Kementerian PPN, Bappenas dengan KIAT, Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleksi diri dari pembahasan pemaparan sebelumnya. Jadi, ciri Smart ASN yang sudah dijalankan, menurut saya pribadi, saya telah menjalankan beberapa poin ini. Yang pertama yaitu digital literasi, yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pembiayaan SDA. Selanjutnya itu data driven, yaitu teliti dan analitis dalam mengolah data teknis sebagai dasar kebijakan dan perencanaan pembiayaan SDA. Selanjutnya itu kolaboratif, terbuka bekerja sama lintas unit, instansi, dan pemangku kepentingan dalam mendukung koordinasi pembiayaan SDA. Selanjutnya yaitu adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan regulasi baru, perkembangan teknologi, dan dinamika kebutuhan pembiayaan.
Selanjutnya yaitu integrity oriented, konsisten menjalankan tugas sesuai standar, prosedur, serta mendukung tata kelola yang transparan dan bebas KKN. Inovatif, yaitu mampu memberikan gagasan perbaikan dalam metode inventarisasi, analisis, maupun pelaporan pembiayaan SDA. Yang terakhir yaitu service excellent, yaitu berorientasi pada hasil kerja yang tepat waktu, akurat, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Nah, jadi saya juga dapat melakukan peningkatan Smart ASN, yaitu dengan peningkatan yang dapat dilakukan melalui penguasaan teknologi, penguatan etika, keterampilan komunikasi, serta komitmen pada pembelajaran berkelanjutan. Nah, hal yang bisa dilakukan agar kinerja layanan unit kerja berdampak. Jadi, saya pribadi ingin melakukan peningkatan yang dapat dilakukan lewat penguasaan teknologi, penguatan etika, keterampilan komunikasi, serta komitmen pada pembelajaran berkelanjutan. Kemudian, hal sederhana yang bisa dilakukan agar kinerja layanan unit kerja lebih baik dan berdampak. Jadi, saya di sini mendapatkan 2 poin kesimpulan, yaitu meningkatkan kolaborasi dan koordinasi. Jadi, melibatkan lintas unit, instansi, dan pemangku kepentingan agar layanan lebih terpadu. Yaitu selanjutnya yang terakhir, dorongan inovasi dan digitalisasi. Jadi, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses, memudahkan akses, dan meningkatkan transparansi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.